Salam orang-orang terbahagia di dunia kita semua. Iya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Satu anugerah bisa bersaksi di satu acara yang luar biasa, konvensi, karena kami mengikuti konvensi sudah 3 kali, baru kali ini bersaksi di tempat ini. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dali Sutanto. Saya senang sekali selama ini jumpa di Zoom. Sekarang bisa lihat langsung. Dan juga Bapak-Bapak dari National Board, terima kasih Bapak Bapak NVP, Bapak RP, Pak Don, Pak Hengki, dan semua kita. Baik, tadi saya dari kemarin itu saya menunggu tema untuk sharing firman yang satu sesi ini apa ya gitu. Ternyata panitia masih belum menyampaikan dan baru tadi. Ternyata klop. Saya mau sampaikan, saya juga fall in love, tapi tidak cerita pada istri, tapi adalah fall in love in full gospel gitu. Jadi sama gitu jadi. Dan tadi di ladies juga ada sesuatu yang rindu terus akhirnya klop gitu, sama gitu. Jadi ada banyak sesuatu yang benar-benar matching dengan mungkin bisa ya. Dari love tadi saya percaya bahwa semua ini karena ada kuasa doa. Bukan kami, tetapi kita semua yang hadir malam hari ini. Karena waktu sesi di atas itu, setelah Cihelda bersaksi, terus Ibu ada satu ibu ya, maju untuk meneguhkan begitu. Jadi di samping saya seorang ibu, dia bilang bahwa kasih kayak saya kesempatan karena saya kan baru. Saya pengen kasih tahu kenapa saya ada di sini. Baru saja dia ngomong, tiba-tiba istrinya Pak Yusak bilang, saya beri kesempatan bagi yang baru bergabung, langsung nangis dia. Dan dia setelah maju, dia bilang bahwa selama ini saya tidak pernah menangis. Hari ini saya dengar kesaksiannya Cihelda, hati saya terharu dan memang matching. Itu dan saya merasa bahwa ini semua bukan merasa saja, tapi bukan kebetulan ya. Iya, semua karena doa-doa dari kita doa-doa semua. kita semua. Jadi ya. saling berkaitan satu dengan yang lain dan ya. saya percaya bahwa semua karena Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan ada di hati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nama saya Akto Yudowaluyo. Saya asli dari Lumajang, Jawa Timur. Saya mendapatkan nona sabu, maksudnya saya mau pindah ke Jawa bawa orang sabu, tapi karena gula sabunya lebih lengket daripada gula Jawa, saya tidak bisa pulang. Ya, saya dikaruniai ya anak 4, sehingga saya sekarang bersama istri disebut Pak Yudo orang mana? Saya Jawa Timur, Jawa yang ada di Timur gitu ya. Jadi sekarang saya sudah sekitar 25 tahun ya, saya ASN. Saya di Rumah Sakit Yohanes, saya kepala polionkologi bagian kanker, lalu saya juga dosen di UCB, lalu apa lagi? Saya juga suami pasti. Ya. Ya. Lalu yang saya mau sampaikan adalah bahwa mengapa saya dan keluarga dan istri ada di Full Gospel. Ceritanya semoga bisa saya persingkat. Waktu saya di Keva, saya ingin pindah karena orang tua sudah tidak ada, jadi kami tidak akan pindah ke Jawa. Kami pindah mau ke Kupang. Biarlah nanti Kupang itu menjadi tanah Kanaan kami. Jadi sudah tidak pindah-pindah lagi, tidak keliling-keliling. Karena kami di Keva, di ND, di Surabaya, balik lagi Keva, terus akhirnya terakhir di Kupang. Biarlah ini menjadi tanah Kanaan bagi kami. Nah, waktu mau pindah, karena ada filosofi di Keva Menanu, di TTU, di sana bahwa siapa yang masuk akan susah keluar gitu. Dan ternyata benar. Teman saya minta pindah susah, sampai teman saya harus keluar dari ASN dan sekarang menjadi pendeta. Mau pindah ke Kupang tidak bisa. Saya juga demikian. Saya sudah kerja 15 tahun di sana, saya mau pindah, tetapi
kayaknya berat. Tapi saya coba untuk pindah, sudah sepakat dengan istri, anak-anak untuk pindah, minta doa Bapak Gembala. Karena doa itu penting, saya minta doa. Bapak Gembala kaget setelah doa malam itu, besoknya istri anak saya boyong ke Kupang. Pak Pendetanya kaget, loh kok bisa langsung begitu? Berarti saya salah berdoa. Karena saya di sana itu menjadi sekretaris gereja, saya aktif pelayanan mimbar semua oke lah semua. Jadi Bapak Gembala keberatan gitu untuk pindah, sehingga dikatakan saya salah berdoa waktu itu. Jadi akhirnya saya urus istri anak ke Kupang, saya urus pindah urus, dan ternyata yang singkat cerita yang keluar adalah yang bersangkutan tidak disetujui untuk pindah ke Kupang. Saya terima surat itu dari BKD Kabupaten TTU, dan yang anehnya adalah, Bu, biar surat ini semua saya yang antar. Kan aneh ya, surat ini semua saya antar. Surat tidak disetujui, tapi dikasih ke saya. Dikasihlah itu semua sama saya. Loh, apa yang saya lakukan? Mumpung dikasih saya semua, saya tidak akan kirim itu surat. Karena saya mau pindah Kupang. Maka surat itu saya simpan lagi. Saya simpan semua. Jadi surat yang tidak setuju itu saya simpan semua. Maka saya mulailah, ini kayaknya doa kita kurang militan artinya. Maka istri anak doa di Kupang, saya di Keva. Setiap hari Rabu saya pergi ke lapangan jam 9 sampai jam 12 malam. Saya doa di situ. Saya teriak sama Tuhan karena nggak ada orang kan, sepi itu, waktu itu masih gelap. Tuhan, Pak Bupati, Kepala BKD, dan semua stafnya, bukankah itu mereka semua hamba-hambamu? Jika engkau berkata, aku pindah, maka mereka akan ikut. Apa kata Tuhan? Setiap hari Rabu malam, jam 10 sampai jam 12. Setiap hari Rabu, saya teriak di situ, dan saya berdoa sekencang-kencangnya, karena enggak ada orang lagi di situ. Nah, maka 2 bulan saya tulis surat permohonan lagi. Saya tulis permohonan lagi pindah. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Setelah berproses, tahu-tahu saya dipanggil. Terus saya mendapatkan surat namanya setuju untuk dipindah. Saya bingung, saudara. Saya bingung. Nah, ini surat siapa yang tanda tangan? Orang yang sama, Bupati. Loh, apakah Bupati enggak cek ya? Jadi kalau saya runtut ceritanya, aduh saya nggak habis pikir, kok bisa dari yang beberapa bulan yang lalu tidak disetujui, terus sekarang disetujui, 9 bulan disetujui untuk pindah. Saya enggak bisa ceritakan bagaimana prosesnya, yang jelas Tuhan terima kasih, Engkau sudah izinkan saya pindah ke Kupang. Maka pindahlah kami sekeluarga. Bapak Pendeta yang tadi bilang saya salah berdoa tadi itu, karena setuju untuk pindah, pikirnya masih panjang gitu. Padahal saya langsung segera pindah. Akhirnya ya minta maaf dan kita baikan dengan Pak Pendeta itu. Nah, singkat cerita pindah, lalu saya kerja di Rumah Sakit Yohanes. Beberapa kemudian saya ditawari untuk kerja di CHMK untuk jadi dosen. CHMK yang ownernya adalah Bapak Abraham Paulianto bersama Ibu Ani. Saya langsung diterima waktu itu karena masih merintis di tahun 2010, masih merintis jadi butuh dosen, saya masuk dan langsung diterima. Yang jadi saya heran, kok bisa saya ketemu Bapak Abraham Paulianto? Waktu itu, waktu pemilihan anggota DPD, kan kalau yang presiden kita sudah pilih, untuk yang kabupaten DPRD sudah pilih, yang DPD kan bingung ini. Kami berdua tidak ada yang kenal satupun ini, yang gambar dari 32 calon ini. Maka kita pilih siapa ini? Nah, maka mata kami tertuju kepada gambar Bapak Paul Abraham. Kami tusuk Bapak Abraham ya, Paulianto, tusuk. Nah, dari situ ternyata saya ketemu dengan Bapak Paul waktu di CHMK. Saya akhirnya kerja jadi dosen di CHMK atau UCB. Ketemu Bapak Paul. Dan yang luar biasanya bersama Ibu Ani ketika ketemu, ayo pergi ke Full Gospel. Tapi saya masih belum pergi waktu itu. Ya Pak, ya Ibu gitu ya. Dan jadi heran kan saya tunjukkan untuk tusuk Bapak Abraham Paulianto dan terus ketemu dan jadi sama-sama di situ.
Ya, akhirnya saya bersama istri menetap di Kupang, terus lanjut dengan sekarang kita pelayanan di mana? Karena waktu di gereja saya sudah menjadi anggota, tetapi saya tidak dikasih tanggung jawab karena kita sudah biasa melayani. Kalau nggak melayani itu gimana ya, kita gereja pulang, gereja pulang, gereja pulang, itu enggak enak gitu. Jadi hati saya gerah gitu loh. Makanya kok ini terlalu lama ini Pak Pendeta kasih kasih kepercayaan untuk tanggung jawab itu. Akhirnya saya putuskan kalau begitu saya harus cari di luar. Nah, cari di luar ini maka saya ingat perkataan Pak Paul sama Ibu Ani, full gospel. Tahun 2010 full gospel. Maka saya masuk. Saya masuknya bagaimana ini? Kami suka berdoa, kami satu keluarga itu memang suka berdoa. Kalau puasa, puasa sama-sama. Kalau doa mau keluar rumah harus doa. Yang doakan adalah yang di rumah, yang ada di rumah mendoakan yang mau keluar, siapapun itu. Dan itu sampai sekarang. Jadi kami ke full gospel karena gaya hidup kami adalah gaya hidup doa, maka saya masuk lewat doa. Kedengaran bahwa di rumahnya Pak Hengki ada doa. Full gospel. Maka kami berdua datang ke sana. Ternyata di situ ada hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa, yang sudah diceritakan sama Pak Hengki, dan mereka memang berdoa untuk jiwa-jiwa untuk bisa datang. Ternyata saya adalah jawaban doa dari mereka-mereka itu, saya datang ke situ. Dan akhirnya sampai sekarang saya bergabung di Full Gospel. Luar biasa. Yang terakhir, saya cerita, saya di Departemen Doa bersama Pak Timo. Saya memang passion saya di doa, dan saya mendapat tugas untuk menyusun, karena pandemi, bagaimana untuk menyusun doa online atau doa dengan Zoom. Saya atur di doa pagi yang sekarang puji Tuhan sudah 115 kali, berarti 115 minggu. Dan berjalan, tetapi ada suka dukanya Bapak Ibu. Saya cerita di sini bahwa ini berat. Kalau saya sudah hari Minggu, itu rasanya plong sekali. Aduh enak sekali nih. Tahu-tahu sudah hari Rabu. Aduh sudah harus siap-siap lagi, mulai lagi untuk atur itu yang doa pagi. Nah, tetapi saya kan tidak hanya di Full Gospel. Di rumah sakit ada Zoom juga di hari Jumat malam. Itu sudah berlangsung lama. Dan ada doa malam. Nah, pas waktu itu doa malam agak macet-macet. Maka saya dipanggil oleh Pak RP, Pak Don, Pak Yudo, ini doa malam enggak jalan. Bagaimana menurut Pak Yudo? Saya bilang, Bapak, kita harus ada goalkeepernya atau penjaga gawangnya. Kalau enggak ada itu, enggak akan jalan dengan baik. Maka Pak Don, iya, tapi saya sudah tahu maksudnya. Pasti harap saya untuk, karena sudah tidak ada orang lagi untuk handle itu gitu. Maka Pak Don, biar saya yang jadi goalkeepernya. Nah, tadi pagi kita mendengarkan renungan di doa pagi bahwa kita pendoa itu harus menjadi gatekeeper. Gatekeeper itu penjaga pintu gerbang. Dan itu yang terus menjadi inspirasi bahwa memang saya harus menjadi penjaga pintu gerbang atau penjaga gawangnya untuk doa di Full Gospel. Maka saya berkomitmen untuk melakukan ini. Nah, cuma suka dukanya Bapak Ibu bahwa untuk menyusun itu kan butuh waktu panjang. Sementara saya sibuk, saya tuh kerja dari pagi di rumah sakit sampai jam 2, sambung di UCB sampai jam 5, jam 6, jam 7 malam. Jadi waktu saya juga sempit, makanya saya di hari Rabu itu sudah harus start. Hari Rabu itu ada 2, Jumat, Sabtu itu untuk kita siapkan, kami siapkan. Dan saya sungguh senang sekali bahwa teman-teman saya yang di Full Gospel yang saya WA Japri itu berespon bagus. Walaupun kadang responnya adalah sabar dulu ya, tunggu dulu ya Pak ya, mungkin next time Pak ya gitu ya. Ya kadang-kadang belum siap, ya makanya saya suka Japri, karena kalau saya telepon, saya juga agak nggak enak kalau bilang tidak bisa, itu kan agak berat ya. Jadi saya rasanya enggak enak, biar saya Japri saja. Japri kan balasnya enak gitu. Cuma kan dari saya lepas Japri di hari Kamis, saya buka Japrinya
di hari Jumat. Baru saya lihat satu-satu. Istilahnya saya lepas, saya mau lepas pancing. Lepas, baru nanti sudah saya mau lihat pancingnya gitu. Jadi, oh ini ada yang sudah oke, ini ada yang belum. Kalau belum saya pindah ke orang lain lagi begitu. Jadi kadang-kadang itu sampai malam di Jumat malam kadang-kadang belum kelar, tetapi tetap harus ada jadwal keluar. Sehingga saya disupport oleh koordinator untuk itu sehingga bisa berjalan baik sampai 115 kali. Nah, Bapak Ibu, itu semua kami lakukan karena kami punya passion. Hati kami itu memang di doa, kami satu keluarga di doa. Anak saya yang pertama di sekolah pendeta yang masih belum selesai, juga dia aktif melayani. Anak-anak saya itu maunya nggak sekolah, melayani saja. Melayani di gereja, melayani saja. Jadi memang itu sudah menjadi gaya hidup untuk melayani Tuhan dalam bidang doa. Sehingga kami saya dengan istri tetap untuk terus hadir dan selalu ada di dalam doa. Mohon untuk terus kita saling menguatkan bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sudah pas atau masih ada waktu? Sudah ya. Baik, itu saja. Ada lagi tambahan? Ya, tambah sedikit. Kami berkomitmen untuk Pak sebagai ASN, jangan pernah bawa pulang pekerjaan ke rumah. Tapi setelah bergabung di Full Gospel, dan itu memang dilakukan. Tetapi setelah bergabung di Full Gospel, dengan tugas yang sudah diceritakan tadi, saya sebagai istri kadang merasa waktunya itu kan sedikit. Tetapi kalau sudah menyangkut pelayanan, saya sudah berkomitmen, saya akan mendukung. Jadi kalau sudah ngomong pelayanan, ya sampai malam itu saya harus rela. Dan saya bersyukur saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang luar biasa, orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dari sini kami juga belajar, baik melihat kelebihan atau kekurangan yang Tuhan perlihatkan di depan kami, itu semua menjadi proses bagi kami sekeluarga untuk semakin lagi dan semakin lagi mengasihi Tuhan, melakukan bagian kita, melakukan bagian kami. Dan saya bersyukur juga 2 hari ini bisa ada bersama-sama di sini. Banyak yang sudah kami terima, bahkan kita semua sepanjang suara terdengar, kita sudah dengar banyak firman Tuhan, ajakan dan sebagainya. Cukup. Saatnya untuk kita pulang dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Sepanjang Tuhan izinkan kita ada, lakukan dan berbuah dan menjadi berkat bagi semua orang. Puji Tuhan. Mimpi saya bahwa setiap chapter nanti itu harus ada gatekeeper-nya. Gatekeeper, penjaga gawangnya atau penjaga pintu gerbang untuk doa. Itu mimpi saya, makanya saya akan terus berjuang bersama teman-teman di Departemen Doa dan juga bersama Regional Board. Pasti nanti akan terwujud. Itu saja, terima kasih. Oh ya, saya dan istri saya pernah serangan jantung sama-sama. Heart attack. Ya, karena kita banyak pelayanan dan sebagainya, tapi kita enjoy saja lah. Gitu. Jadi 2 minggu setelah istri serangan, saya serangan. Heart attack, nggak main-main, pertaruhan nyawa. Tapi sampai hari ini masih ada, karena banyak yang berdoa. Dan tugas masih belum selesai. Kalau tugas selesai pasti cukup gitu ya. Puji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.